ada kurang lebih 27.000 aplikasi, 27.000 platform yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri. Nggak akan mungkin tadi yang saya sampaikan, mempermudah, mempercepat, enggak. Bagaimana cara ngambil datanya, bukan hanya datanya bisa diambil, tapi biasanya setelah data bisa diambil, apakah itu sesuai dengan yang dibutuhkan, kecepatannya atau optimasinya. Misalnya datanya keambil nih, tapi lambat banget. Mungkin saja kalau datanya cuma 1 atau 2 cepet, tapi ternyata kita butuh ngambil 100.000 sampai jutaan data. Gimana caranya supaya nggak terlalu lambat, nanti aplikasinya terlalu lambat, usernya komplain lagi gitu kan. Ada tips nggak dari Pak Imam? Kira-kira gimana sih harusnya seorang DBA atau programmer merancang sebuah skema database yang bagus? Tips ya, mungkin yang pertama biasanya merancang database itu dipisahkan ya antara master data dan transaksi. Bicara Profesi. Kembali berjumpa lagi di Bicara Profesi. Kali ini saya kedatangan seorang DBA, Database Administrator. Namanya Imam Indra Prayudi. Pak Imam, apa kabar Pak? Baik Pak Dede. Alhamdulillah. DBA adalah profesi yang boleh dibilang di belakang layar ya. Karena kalau kita bicara aplikasi kan itu yang berhubungan langsung dengan usernya, pengguna. Tapi DBA ini boleh dibilang perannya sangat penting. Karena setelah aplikasi dibangun kan tidak terlibat lagi programmer. Tapi database administrator ini terus terlibat meskipun aplikasi sudah beroperasi. Begitu ya Pak Imam? Ya kira-kira seperti itu Pak Dede. Oke. Boleh dijelaskan sedikit peran DBA itu seperti apa sih secara umum? Biar audiens kita tahu nih. Ya, jadi seperti yang diketahui bahwa aplikasi itu membutuhkan data. Dia mengolah data. Dan data itu disimpan di database. Nah, peran DBA adalah semua yang berhubungan dengan database itu. Oh gitu. Jadi, apakah itu dia menyiapkan desainnya, tabel-tabelnya. Jadi, data yang dibutuhkan itu kan akan disimpan di tabel. Kita akan butuh di tabel, ada beberapa tabel, ada tabel itu butuh field apa aja yang akan disimpan di situ. Bagaimana hubungan antar tabel itu. Kemudian ada yang disebut juga dalam database itu ada view, ada juga yang disebut function, ada prosedur. Nah, kemudian setelah itu kita bukan cuma desainnya juga, kita harus memperhitungkan kapasitas data yang dibutuhkan. Berapa banyak data yang dibutuhkan, nanti kita harus tahu penyimpanan database-nya itu ada berapa besar yang dibutuhkan. Nah, itu kalau jangan sampai terlalu besar atau terlalu kecil. Kalau terlalu kecil bisa kurang, kalau terlalu besar mungkin terlalu banyak atau biaya yang harus dikeluarkan untuk penyimpanan. Kemudian ya setelah tadi yang seperti yang dikatakan Pak Dede, setelah aplikasi berjalan harus dipantau juga nanti apakah data-data itu bisa disimpan dengan baik, tidak ada data yang hilang dalam operasional sehari-hari. Biasanya ada juga yang kita sebut namanya job ya. Jadi misalnya setiap hari kita akan menarik data dari sumber data source yang lain. Itu biasanya pagi-pagi banget ya, atau malam atau pagi. Mungkin ada yang namanya schedule. Kita scheduler, kita jadwalkan pengolahan data. Biasanya di akhir hari kita menyimpan data yang transaksi hari itu. Kemudian biasanya kita backup, ataukah nanti backup itu akan kita simpan di mana, itu juga perlu diperhitungkan juga. Dan setelah itu kita siapkan data untuk hari berikutnya. Nah, itu harus betul-betul terutama pada kita awal-awal aplikasi itu baru selesai dikerjakan,
kita harus pantau apakah benar-benar datanya itu schedule-nya berjalan, data-datanya udah benar disiapkan, sampai betul-betul tidak ada lagi error sama sekali. Itu mungkin bisa berapa hari, berapa minggu kita harus pantau terus supaya betul-betul smooth jalannya. Oke, jadi tasnya atau fungsinya DBA itu tidak hanya pada saat operasional ya, tapi dimulai dari tadi Pak Imam sempat sampaikan mendesain database-nya atau table-tablenya disiapkan dan sebagainya. Berarti pada saat development juga terlibat ya dalam membuat aplikasi. Development ya, karena biasanya kan kita dengan kalau developernya dia butuh data seperti apa yang harus ditampilkan. Kemudian dia biasanya kan kita harus lihat dia bagaimana cara ngambil datanya. Bukan hanya datanya bisa diambil, tapi biasanya setelah data bisa diambil, apakah itu sesuai dengan yang dibutuhkan, kecepatannya atau optimasinya. Misalnya datanya keambil nih, tapi lambat banget. Mungkin saja kalau datanya cuma 1 atau 2 cepet, tapi ternyata kita butuh ngambil 100, 1000 sampai jutaan data. Gimana caranya supaya nggak terlalu lambat, nanti aplikasinya terlalu lambat, usernya komplain lagi gitu kan. Itu biasanya masalah utamanya seperti itu. Selain itu, kita juga harus memikirkan kalau lebih lanjut, misalnya kita butuh data, apakah otomasi itu apakah data ini harus kita ambil dari 1 tabel atau 2 tabel saja. Bagaimana caranya supaya menggabungkan data dari berbagai tabel itu bisa data yang didapatkan itu tidak terlalu membebani database-nya juga. Seperti itu, Pak. Oke, jadi tadi perannya juga ada di dalam fase development, juga di operation. Tidak hanya kalau di operation memastikan datanya valid ya, tapi juga cepat ya. Kalau datanya lambat, apalagi ratusan ribu atau jutaan, itu kan bisa ditinggal ngopi dulu, itu usernya udah marah-marah duluan ya. Memang ya. Iya, saya pengalaman kemarin, misalnya kalau data lambat gitu atau error, usernya sudah komplain, ini kenapa bisa gini Pak? Apa yang bisa dilakukan tuh kalau data lambat atau error itu bisa dilakukan di B itu apa dulu tuh? Biasanya kita cek dulu mana yang biasanya kan kalau schedule itu ada berapa kita jalanin, kan bukan cuma satu, bisa berapa puluh atau berapa job, itu kita cek dulu dia sampai di mana. Misalnya kita bisa tahu ini mana yang paling lambat, kemudian gimana caranya supaya bisa lebih cepat, karena biasanya kan mungkin ada yang harus kita jalanin paralel atau bagaimana caranya, atau bisa juga karena query-nya harus kita cek lagi. Seperti itu sih, Pak. Oke. Banyak teman-teman programmer, terutama programmer pemula, ini kan baik di sekolah atau kuliah atau mungkin kerja di perusahaan software kecil gitu ya. Kadang-kadang kan buat apa sih DBA? Kan programmer juga ngerti query, programmer juga bisa bikin tabel, bisa bikin database, apalagi sejak kuliah ngerjain tugas itu ya bikin aplikasi kan harus bisa juga bikin database nih. Apa perbedaan yang signifikan nih? Sebuah aplikasi perlu programmer saja udah cukup menghandle semuanya, atau kita pisah perannya antara programmer dan DBA? Sementara Pak Imam kan pernah jadi programmer juga ya. Kurang lebih seperti itu. Apa sih perbedaannya antara aplikasi yang dibuat oleh programmer saja, termasuk database yang ngurusin dia, dengan aplikasi yang sudah perlu programmer khusus dan DBA juga peran sendiri gitu? Sebetulnya bisa dua-duanya sih. Jadi ada plus minusnya juga. Karena biasanya kalau programmer juga tahu query, dia tahu betul dia butuh apa. Mungkin dia bisa akan lebih cepat kalau dia bikin query-nya sendiri, kan dia bisa ngutak sendiri kalau datanya kurang atau seperti apa. Nah, kalau pakai DBA itu biasanya kalau aplikasinya lebih kompleks, misalnya satu table
dan banyak programmernya. Kemudian data yang dibutuhkan biasanya banyak relasinya dari tabel satu ke tabel lain. Kalau misalnya satu modul dia butuh tabel di sini, dia query ke sini. Kemudian yang lain butuh apa lagi, dia nambahin sendiri di satu tabel yang sama. Biasanya tabelnya jadi lebih gede atau kompleks gitu. Biasanya lebih bagus kalau ada DBA-nya. Jadi DBA-nya biasanya dia akan menampung. Ini kamu butuh data apa gitu kan. Itu tabel. Jadi nggak sembarangan, bisa aja dia kalau dia misalnya dia modul 1, dia programmer di satu modul dia hanya ngambil data dari satu tabel. Kemudian programmer lain dari tabel 2. Ternyata data yang dibutuhkan ada yang sama gitu, mungkin tabel 1 dan 2. Tapi di dua-duanya ada. Itu kan kalau datanya itu dia mengupdate ke sini semua, tabel 1 dan tabel 2, kan tidak bisa jadi ada duplikasi atau apa gitu kan. Kan lebih bagus kalau misalnya ada tabel yang satu data aja di sini, kemudian dia bisa diambil dari tabel yang lain seperti itu. Berarti kuncinya kalau saya nangkap tadi, kalau programmer kerja sendiri, kemudian masing-masing ya bodohlah saya membuat tabel aja sesuai kebutuhan kita, ada kemungkinan duplikasi gitu ya. Tapi kalau dengan DBA itu desainnya dari awal sudah dipikirkan, kebutuhan untuk setiap programmer itu mau apa, termasuk data-data yang disimpan harusnya di tabel yang sama atau terpisah itu sudah didesain dengan bagus ya. Itu peran DBA ya Pak Imam ya? Salah satunya seperti itu. Oke. Sekarang saya tanya ini mengenai tools-nya. DBA ini kan database administrator, berarti ada database-nya. Database itu kan berarti ada software-nya atau sistemnya ya. Nih, secara umum ada jenis database apa saja sih, tanpa menyebutkan brand nih? Ada jenis database apa saja sih? Termasuk mungkin boleh dijawab juga nih sekalian nyambung. Kadang-kadang dulu sebelum saya masuk ke dunia programming zaman mobile gitu, saya bingung nih. Bikin aplikasi mobile itu kadang-kadang ada yang offline ya. Bisa tidak harus connect ke internet. Itu database-nya di mana gitu? Boleh dijelaskan nggak tuh perbedaan secara umum antara database dan bagaimana penyimpanan aplikasi yang mungkin offline, database-nya disimpan di mana? Sementara spek handphone kan macam-macam gitu. Seperti apa emang? Ya, jadi untuk database yang kita tahu secara umum ada yang database yang sistemnya client server ya, yang jadi dia butuh server dan diakses dari klien. Jadi dia terpisah biasanya yang seperti itu. Tapi ada juga database yang tidak menggunakan server. Jadi dia kita sebutnya database file base atau embedded. Nah, itu biasanya yang digunakan yang mobile tadi mungkin Pak Dede. Itu dia masuk ke dalam aplikasinya. Jadi sifatnya dia tetap pakai SQL, tapi dia disimpan dalam menyatu dengan aplikasinya itu. Jadi file ya, di file system ya gitu, ada foldernya gitu ya. Oke, pertanyaan saya berikutnya adalah terkait dengan teknologi berkembang, size data itu makin besar gitu ya. Bahkan sekarang atau beberapa tahun ke belakang lah ya, kita kenal ada namanya big data. Apa bedanya sih database yang umumnya kita gunakan untuk transaksi di aplikasi, gitu, bikin aplikasi ada database-nya, dengan big data ini apa perbedaan yang signifikan yang paling menonjol dari dua jenis data ini? Karena tadi database ada data, big data juga data, apa perbedaannya Pak Imam? Kalau itu kita kenal namanya structured sama unstructured data ya. Yang structured data adalah data yang terstruktur, jadi kita simpan dalam bentuk tabel tadi, ada kolom, ada row, ada field. Kalau unstructured data adalah data-data yang tidak terstruktur, jadi dari berbagai sumber. Jadi big data itu kan biasanya kita ambil dari website, dari sosial media,
itu biasanya kita menggunakan database yang dibilangnya NoSQL ya. NoSQL ya. Ya. Oke. Hari ini data-data itu diambil, jadi big data itu jadi data yang banyak sekali kita scrap dari web biasanya, kemudian kita simpan dalam bentuk, kalau yang structured kan tabel, kalau unstructured itu biasanya pakai tag, kita simpan dalam JSON namanya biasanya. Jadi di tag keyword-keywordnya seperti apa, kemudian kita simpan dalam database yang NoSQL tadi. Untuk sebenarnya nanti akan digunakan untuk biasanya kan yang kita sebut artificial intelligence, machine learning gitu-gitu ya. Nanti dipelajari oleh mesin-mesinnya AI itu digunakan. Oke. Itu big data ya. Itu big data. Karena kadang-kadang sekarang kan AI ya, kita bisa bisa membuat pola dari berbagai image atau video sehingga kita bisa membentuk karakter yang berbeda gitu ya. Sebenarnya itu data ya. Sebetulnya ya. Data gitu ya. Cuman tadi bukan structure data yang biasa kita gunakan untuk pembuatan aplikasi ya. Bukan. Oke. Jadi AI itu kan sebenarnya ya dia belajar dari ya seperti manusia ya, kita browsing, kita baca sosial media, kita tahu ada tren apa terbaru, kita lihat image, kita lihat video, dan mungkin kalau kita dari data-data itu kita bisa bikin satu gambar atau satu karya baru ya, sama aja. Cuma ini yang melakukan mesin, jadi dia bisa mempelajari data yang lebih banyak dan lebih cepat memprosesnya. Oke. Kalau dulu di BA itu, kalau saya waktu jadi programmer dulu di BA itu terkesan ya udahlah programmer aja bisa melakukan pembuatan table segala macam gitu ya. Sekarang kok kelihatannya dengan era AI, machine learning, ini peranan di BA itu makin penting ya. Oleh karena itu Pak Imam mungkin tahu lah ya istilah data is the new oil. Berarti kan DBA ini kan yang punya sumur-sumur itu kan, sumur-sumur minyaknya, ladang-ladang minyaknya. Gimana menurut Pak Imam? Sepenting itukah sekarang peranan DBA? Kalau dia dari itu ya. Cuma memang bukan DBA aja, kalau di era yang kita tahu sekarang ada data analis, kan data yang mereka yang data scientist ya. Yang mempelajari, mungkin DBA-nya masih tetap di belakang juga Pak. Tetap di belakang DBA-nya ya. Yang kumpul-kumpulin datanya, yang nge-setting software-softwarenya, yang mungkin mengeset bagaimana, kayak kalau untuk big data yang mengeset crawling datanya, scrapernya itu ya paling mengumpulkan sampai itulah Pak. Oke. Jadi intinya DBA dulu dengan sekarang sama ya? Kurang lebih sama ya. Tapi kalau mau kekinian gitu ya, mau job roles, mau task atau mungkin salary atau bayaran lebih tinggi, juga harus tetap terbuka terhadap ilmu-ilmu baru, termasuk tadi bagaimana cara menjadi data analis, bagaimana menjadi data scientist dan sebagainya gitu ya. Harus bisa mengupgrade diri ke sana ya. Betul. Oke. Terus pertanyaan saya berikutnya gini Pak Imam. Dalam sebuah pengembangan sistem nih, kadang-kadang desain database itu di awalnya disepelekan nih. Ya udahlah, istilahnya crude gitu ya. Tapi ketika udah berjalannya aplikasi, ternyata growing penggunanya, datanya besar, membengkak, itu mulai muncul tuh. Dan kalau kita restructuring database-nya ulang gitu kan, atau rewrite gitu, buat table baru dan sebagainya, itu kan tidak mudah ya. Nah, ada tips nggak sih Pak, bagaimana menyiapkan sebuah aplikasi yang tidak hanya secara fungsi jalan pada saat testing aja dengan data yang kecil, tapi aplikasi itu bisa menghandle sebuah transaksi yang kemungkinan kedepannya itu datanya besar sekali. Ada tips nggak dari Pak Imam? Kira-kira gimana sih harusnya seorang DBA atau programmer merancang sebuah skema database yang bagus?
Ah, tips ya, mungkin yang pertama biasanya merancang database itu dipisahkan ya antara master data dan transaksi. Nah, untuk master data ini harus dipastikan sumbernya itu benar-benar pas, jangan sampai tidak banyak perubahan karena dia harusnya tidak banyak perubahan, dan dipastikan bahwa dia secara bisa diakses dan tidak banyak perubahan di situ. Sementara untuk transaksi, data transaksi disiapkan untuk mengolah data yang lebih banyak, kalau bisa dipikirkan sangat-sangat banyak. Jadi harus juga dipikirkan untuk transaksi itu jangan terlalu besar ukurannya table. Kalau bisa diperbanyak tabelnya, atau kemudian yang penting juga dioptimasi untuk query atau view. Kalau bisa dipertimbangkan mungkin kita kapan menggunakan view, kapan menggunakan function, kapan menggunakan prosedur. Yang pasti semuanya kalau bisa juga tadi kita perlukan mungkin ada scheduler kalau diperlukan untuk data yang banyak berubah. Jadi ya kurang lebih juga perencanaan kapasitas juga jangan sampai kurang untuk penyimpanan. Dan yang terakhir untuk backup dan recovery. Kalau mungkin terjadi misalnya ada transaksi nyangkut atau database down, bagaimana penyelesaiannya, apakah bisa seberapa cepat bisa dipulihkan lagi, karena kita tahu aplikasi terutama untuk aplikasi sekarang kan nggak boleh ya down sebentar aja, kan nggak boleh 24 jam sehari harus out gitu ya. Downtime harus diminimalis gitu. Oke, Pak Imam. Jadi tadi DBA itu perannya banyak, tidak hanya pada saat operation, walaupun administrasi atau administrator ya, tidak hanya pada saat aplikasi berjalan, tapi juga terlibat pada saat awal pengembangan aplikasi sampai dengan operasional. Bahkan tadi the next level dari DBA mungkin bisa belajar mengenai analitik, mengenai bagaimana mengeksplor, mencari data yang tersembunyi sebagai data scientist gitu ya. Kedepannya sebenarnya ini adalah profesi yang bisa menjadi pilihan teman-teman nih yang masih kuliah maupun sekolah ya di SMK, contohnya jurusan IT. Boleh saya tanya nggak, kira-kira menurut Pak Imam masih menarik dan perannya akan terus dibutuhkan nggak posisi atau role sebagai DBA ini ke depannya? Kalau menurut saya masih, selama kita masih membutuhkan data, selama kita masih membutuhkan aplikasi yang mengolah data, apalagi seperti Pak Dede katakan tadi yang namanya big data, itu sebenarnya kan ya dengan sendirinya ya. Kalau dulu kita tahu database cuma yang SQL atau file, sekarang ada yang unstructured. Mungkin kedepannya kita bisa mempelajari mungkin penyimpanan data seperti apa. Kalau dulu kita cuma nyimpen data di lokal, di server, sekarang ada cloud dan segala macam. Itu ada triknya masing-masing. Jadi saya pikir kedepannya database administrator masih akan menjadi profesi yang dibutuhkan ya oleh perusahaan, banyak perusahaan ya. Pak Imam, pertanyaan terakhir saya, Pak Imam nih. Apakah untuk menjadi DBA itu harus jadi programmer dulu? Harus jadi sistem analis dulu? Atau kita langsung lulus kuliah, lulus sekolah, bisa mempelajari ilmu dan skill untuk langsung jadi DBA? Kalau menurut saya bisa langsung kita DBA,
terutama yang dipelajari SQL ya, query. Namun mungkin akan lebih baik kalau kita punya ya sedikit pengetahuan tentang programming. Jadi kita tahu gimana sih cara apa yang dibutuhkan programmer itu sebenarnya. Itu akan sangat bagus sekali buat kita untuk merancang ya table atau query seperti itu sih Pak. Oh, jadi tahu kebutuhan sehingga dalam merancang pun tidak hanya perspektifnya seorang DBA ya, tapi melihat fungsionalitas dari sistem atau aplikasi gitu. Oke, terima kasih Pak Imam atas bincang-bincangnya mengenai profesi database administrator yang kita tahu tadi sangat penting sekali dalam sebuah sistem atau teknologi sistem informasi yang membutuhkan penyimpanan data. Kita melihat tadi ada perkembangan database juga ya, dari mulai database yang sifatnya disimpan di dalam sebuah database system maupun tadi yang unstructured ya, yang kita kenal big data. Mungkin berikutnya kita akan bahas khusus ya terkait dengan blockchain, yaitu the future database. Kita nggak tahu seperti apa ke depannya, apakah semuanya akan beralih ke blockchain seperti halnya kripto dan NFT, atau RDBMS ini database tradisional yang sekarang banyak dipakai ya, itu masih akan bertahan beberapa tahun ke depan. Itu saja segmen kali ini tentang profesi DBA. Sampai ketemu di segmen yang lain. Terima kasih Pak Imam. Ya, sama Pak Dede.